Pendeta, Kakak langsung jelaskan. Oh, langsung firman kita ya. Oke. Ya. Oke, ya saya kemarin diberi topik fitnah, tentang fitnah ya, diambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 15. Nah, mungkin udah dibaca ya bahannya ya. Nah, oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nggak jarang ya, kita nggak pasti ya ada menemukan ya mungkinkah diri kita yang menjadi korban fitnah ya, ataupun mungkin rekan sekerja kita, orang yang terdekat kita difitnah ya. Nah, fitnah ini bisa datang dari pihak keluarga, dari komunitas ya, dari sekolah, tempat kerja, di dalam masyarakat, atau bahkan di dalam gereja sekalipun ya, di lingkungan pelayanan juga nggak luput dari suka fitnah memfitnah gitu ya. Nah, apa fitnah itu sesungguhnya ya? Nah, fitnah itu merupakan satu komunikasi kepada satu orang atau lebih ya, yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif ya atas seseorang atau peristiwa ya yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu. Nah, yang dapat mempengaruhi ya itu akan mempengaruhi penghormatan, wibawa dan juga reputasi seseorang. Nah, fitnah itu muncul karena apa? Ya. Nah, fitnah itu muncul karena ada beberapa faktor seperti kebencian, kemunafikan, iri hati, sakit hati, dan dusta. Ya. Nah, fitnah itu ditujukan untuk menjatuhkan seseorang, ya, atau untuk bisa menggeser kedudukan seseorang. Nah, singkatnya, ya, fitnah itu menjadi satu sarana yang dihalalkan ya untuk mencapai satu tujuan atau ambisi seseorang. Nah, di dalam bacaan Injil ini ya, di dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai 15 ini ya mengisahkan bagaimana orang-orang Yahudi berupaya menjatuhkan Yesus ya, mereka berupaya terus berupaya mencari di mana nih selanya mereka bisa menjatuhkan Tuhan Yesus ya pada saat itu sebagai manusia. Nah, dan bisa dikatakan apa yang terjadi adalah kecemburuan para imam ya, sementara Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat ya secara dagingnya nih, dan Tuhan Yesus bisa mengajar di sinagog dengan begitu, sebentar saya matiin. Nah, ya begitu baiknya ya. Jadi para imam yang ada ya, ahli-ahli Taurat yang ada itu kalau bisa dikatakan cemburu ya dengan keberadaan demikian. Nah, apa fitnah apa yang ditujukan kepada Tuhan Yesus ya? Nah, dia dinyatakan kerasukan setan, menghujat Allah. Nah, Tuhan Yesus juga dinyatakan nabi palsu dan juga sebagai pengacau stabilitas keamanan negara pada saat itu ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini keinginan dan maksud baik daripada Tuhan Yesus disambut sebagai permusuhan. Ya, karena di sini kan bisa dikatakan ya Tuhan Yesus membawa kabar baik. Tuhan Yesus membawa kelegaan, kelepasan bagi seluruh umat yang ada pada saat itu, tetapi mereka nggak mau buka hati. Ya, mereka tetap berkutat dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan Yesus ya memberikan teladan kepada kita untuk tidak melakukan apapun ya, karena bisa dikatakan di saat kita difitnah, apapun fitnaan yang ada ya, sekalipun hidup kita menjadi taruhannya, pembelaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, coba di sini kita lihat di dalam Yohanes 19 di ayat 8 sampai ayat 11.
Ya, di sini saya bacakan. Ya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap kita, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Nah, jadi Tuhan Yesus meneladani kepada kita apapun ya yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, fitnah seperti apapun yang dinyatakan kepada kita, bahkan ya sekalipun fitnah itu harus menghilangkan nyawa kita, ya tetap pembelaan dari Tuhan. Jadi berapa banyak ada jemaat yang datang kepada saya, "Aduh Bu, ini saya difitnah begini ya, karena ada dia mau jabatan saya ya di gereja, bahkan di gereja atau juga di kantor." Ya, saya sebagai konselor yang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ya saya pasti akan menyatakan diam dan berdoa. Izinkan Tuhan ya yang membela keberadaan Anda gitu. Karena saya berani menyatakan demikian karena saya mengalami ya pembelaan Tuhan. Ya, saya mengalami bagaimana rasanya difitnah. Memang nggak enak, bisa makan nggak enak, tidur nggak enak, mau ngapa-ngapain juga nggak enak, bete banget rasanya. Ya, kalau saya boleh tanya, ya saudara-saudara yang ikut ibadah pada siang hari ini, ya sudah pernahkah difitnah? Sudah ada yang pernah mengalami difitnah? Ya, ya rasanya nggak karu-karuan ya, Pak ya. Ya, rasanya pengen marahnya meledak sampai ke ubun-ubun, ya bahkan juga itu akan mempengaruhi juga keberadaan rumah tangga kita gitu ya, karena kita kan uring-uringan dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam anugerah kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi menggunakan emosi kita untuk menghadapi satu fitnahan yang ditujukan kepada kita. Tetapi biarlah kita tetap tinggal tenang menghadapi segala fitnahan-fitnahan yang ada. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dia didakwa di depan banyak orang dan terutama di depan Pilatus yang menyatakan diri dia berkuasa untuk membebaskan atau pun menyalibkan Tuhan Yesus ya. Nah, seperti bisa dikatakan contoh ya, saya pada di pelayanan ya saya pernah juga difitnah ya, saya nyatakan saya nggak pernah pusing ambil untuk hal demikian ya, karena orang itu memang memang mengada-ada ya, dan akhirnya saya cuma diam ya. Memang kadang-kadang rekan kita yang dekat itu yang tahu apa yang kita buat itu yang bikin greget jadinya, karena kita diam ya. Orang-orang sekeliling kita gimana? Orang-orang sekeliling kita bisa diam nggak? Ya, nah kebanyakan orang sekeliling kita nggak bisa diam. Ya, ayo Ci, kenapa sih lu cuma diam aja? Ayo lakukan pembelaan. Saya bilang, ya pembelaan saya dari Tuhan. Saya tahu saya tidak berbuat, saya tidak melakukannya. Dan kamu juga tahu kan apa yang terjadi pada saat itu. Saya bilang, saya cuma diam dan akhirnya saya lihat pembelaan Tuhan tuh sungguh luar biasa gitu ya. Dan di saat kita diam, di saat kita tahu kita tidak melakukan seperti apa yang kita tuduhkan, nah pada saat itu orang yang berusaha menjatuhkan kita, orang yang menyebarkan fitnahan kepada kita, nah, itu akan berperkara langsung kepada Tuhan. Tetapi ingat saudaraku, ya kita tidak boleh mendoakan mereka turun kutuk ya, tetapi justru kita harus melepaskan pengampunan kita harus mengasihi mereka dan doakan mereka
Ya, sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tetapi ya untuk kondisi yang sekarang, ya zaman sekarang, ya mereka ngerti atau nggak ngerti, ya yang sudah pasti menyatakan sesuatu yang tidak benar yang ditujukan pada seseorang itu salah gitu. Nah, jadi saudaraku, izinkan ya Tuhan yang membela kita. Ya. Nah, orang-orang yang terdekat, saya juga mengalaminya. Ya, pada saat apa namanya? Ada suatu waktu itu terjadi kurang lebih tahun kemarin, ya. Nah, itu bisa dikatakan keluarga gitu ya. Nah, memfitnah. Nah, tetapi ya tetap kita harus tenang sekalipun orang terdekat sekalipun ya, kita tetap harus doakan, kita tetap tenang. Yang ada bagaimana kita tunjukkan karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, sehingga apa, bolehlah mereka bertobat ya saudaraku ya. Nah, karena di sini bisa dikatakan, coba kita lihat ada 5 tokoh ya, ada 5 tokoh di Alkitab yang mengalami fitnahan yang saya dapatin ya. Yang pertama itu tadi Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat di Mazmur 140 ayat 11 ya. Nah, pemfitnah tidak akan diam di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu malapetaka. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus aja difitnah ya. Dan waktu Tuhan Yesus difitnah itu, nah, kalau kita bisa nyatakan Tuhan Yesus itu sangat-sangat apa namanya? Kita sangat-sangat mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu jauh daripada perbuatan dosa gitu ya, tapi dia tetap tidak dilalukan oleh fitnahan yang ada gitu. Nah, jadi sehingga apa? Jadi melalui penyaliban Kristus ini, ya Tuhan Yesus dapat memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus bertindak di saat kita mengalaminya, ya. Nah, jadi apapun yang terjadi, ya kita harus tetap mengasihi orang-orang yang memfitnah kita, karena dengan kasih itulah maka Allah akan berpihak kepada kita, ya. Dan tokoh yang kedua kita lihat dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus yang difitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara, namun dia terus mendapat pembelaan daripada Tuhan. Ya, kita lihat dari Efesus 4 ayat 31. Ya, Efesus 4 ayat 31 ada tertulis, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena fitnah ya apapun ya itu sebagai pengikut Kristus kita tidak perlu membalasnya ya saudaraku ya. Karena di sini dengan demikian segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kita pun harus berjaga-jaga ya supaya jangan sampai kita menjadi pelaku fitnah. Ya, kita tahu betapa tidak enaknya fitnah itu. Nah, karena di Efesus 4 ayat 31 ini memperingatkan kita ya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kalau saya bisa bilang dilihat di sini segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya pertikaian ini. Nah, inilah yang bisa menyulutkan ya fitnah itu, saudaraku. Ya, jadi di saat kita ada satu persoalan, ya bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya. Jadi sehingga tidak ada miskomunikasi dan bisa dikatakan fitnah itu bisa dihindarkan, ya. Nah, jadi di saat ada satu pertikaian,
kita harus cepat-cepat membereskannya. Nah, di dalam yang tokoh ketiga yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis difitnah oleh banyak orang Farisi saat mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tetapi seperti tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, karena itu ya Yohanes Pembaptis menghiraukan para pemfitnah dan tetap melakukan dengan cara doa yang benar saat difitnah. Nah, Yohanes Pembaptis terus bertekun dengan bantuan karunia Roh Kudus untuk menyatakan firman. Jadi di sini ingat saudaraku, pencuri, orang kikir, pemabuk, apalagi itu pemfitnah, sudah jelas-jelas dinyatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi firman ini juga memperingatkan kita untuk berhati-hati dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang suka melakukan fitnah. Setuju saudaraku? Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ya, jangan sampai apa yang telah kita perbuat itu bisa dikatakan menghilangkan perkenanan Tuhan hanya karena satu hal ini saja. Ya, salah ngomong kita bisa diarahkan kepada fitnah. Nah, jadi di sini ayo mari kita harus berjaga-jaga dengan hati kita harus berjaga-jaga dengan pikiran kita, apalagi kita harus berjaga-jaga dengan lidah bibir kita, ya, supaya jangan sampai dikategorikan kita fitnah. Nah, tokoh yang keempat adalah Daniel. Nah, Daniel juga difitnah, ya, dan ditangkap sehingga masuk ke gua singa. Dalam hal tersebut Daniel tetap terus berdoa kepada Tuhan, ya. Supaya apa? Ya, supaya bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupannya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa di mana dia ada. Nah, kita bisa lihat dalam Amsal 18 ayat 8, ya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Nah, di mana fitnah seperti terlihatnya benar, tetapi belum tentu demikian, saudaraku. Karena itu hanya memanfaatkan doa bagi orang Kristen yang sanggup, ya, yang sanggup membuat segala perkataan tersebut. Nah, jadi di sini bisa dikatakan, ya, apapun yang kita perbuat belum tentu baik bagi mereka, ya. Nah, jadi di sini Daniel pun mengalami hal yang sama. Padahal yang dilakukan Daniel, ya, pada saat itu karena dia berdoa, ya, nah, dilaporkanlah kepada Nebukadnezar, ya. Tetapi ya akhirnya Tuhan membela Daniel, ya. Yang kelima adalah Yusuf, ya. Nah, Yusuf difitnah bukan hanya oleh bisa dikatakan oleh orang-orang luar saja, ya, tetapi ini dari keluarganya sendiri juga dia mendapatkan fitnahan, ya. Nah, tetapi ternyata Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, yang di sini kita bisa lihat, ya, di dalam 1 Korintus 5 ayat 11 mengatakan, tetapi yang ditulis kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk ataupun penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah, yang dilakukan Yusuf adalah menjauh dari fitnahan tersebut dan tidak bersekutu dengan mereka yang memfitnah dia. Nah, sebaliknya umat Kristen juga tetap harus melakukan contoh dalam kesetiaan Allah pada waktu mengalami fitnahan itu.
Nah, saudaraku, ya, mari kita coba renungkan sejenak dari pengorbanan Tuhan Yesus, dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi masa-masa hidupnya selama di dunia ini dengan menghadapi fitnahan yang dilontarkan kepadanya selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Ya, bagaimana sikap kita pada saat kita difitnah? Apakah kita masih bisa diam? Apakah kita masih bisa berdoa bagi mereka yang memfitnah kita? Bagaimana dengan Ibu Fani? Pernahkah Ibu Fani difitnah? Nggak apa-apa, kita bikin dua arah. Pernahkah Ibu Fani difitnah? Pernah. Nah, Artinya. ya. Nah, bagaimana sikapnya? Apakah masih bisa diam dan doakan orang yang memfitnah, atau ada kegeraman di hati yang akhirnya akan membuat pahit? Ya, terasa. Tapi lama-lama ya udah dilupain aja gitu. Ya, jadi jangan sampai. Nah, di sini kita harus melatih diri. Di saat kita difitnah, kita hanya cukup diam. Ya, kita diam, tetapi bukan berarti kita nyimpan satu kemarahan, bukan kita berarti nyimpan unek-unek, tetapi di sini bagaimana kita bisa awalnya kita introspeksi dulu, ya, introspeksi diri kita dulu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Nah, kalau sekiranya kita tahu kita tidak melakukan satu kesalahan, ya yang ada kita ampuni, ya kita ampuni dan kita lepaskan pengampunan dan kita doakan mereka. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai timbul akar pahit. Ya, jadi salah satu cara untuk kita tidak memiliki akar pahit dari apa yang terjadi yaitu itu tadi, ya. Kita introspeksi lebih dulu. Ya, setuju nggak dengan saya, Bu Fani? Ya. Atau ada siapa lagi yang pernah kena fitnah? Ya. Ada lagi yang pernah kena fitnah? Ya. Nah, jadi di sini ayo, apapun persoalan yang ada, mari ya kita belajar daripada Tuhan Yesus untuk kita tidak marah ya di saat kita difitnah. Kita tidak sampai memiliki akar pahit di saat kita difitnah. Ya, karena bisa dikatakan pengampunan harus 70 kali 70 kali. Jadi pengampunan bukan 70 kali 7 ya. Banyak orang yang selama ini salah 70 kali 7, bukan 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Ya, jadi unlimited. Ya kan? Nah, karena jangan sampai di saat kita ya difitnah ya, kita jadi timbul kemarahan dan akhirnya yang dirugikan kita sendiri. Ya, dengan adanya akar pahit karena fitnah, kita akan menjadi hal itu akan menjadi sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Sakit penyakitnya seperti apa? Bisa stres. Stres meningkat kepada depresi. Depresi meningkat, sering sakit kepala, sering sesak di dadanya, ya, tulang-tulangnya suka linu-linu, ya, perutnya suka sakit, menstruasi kalau bagi yang perempuan maaf, jadi suka nggak teratur datang bulannya, ya, punggungnya suka sakit, ya, bahkan bisa menyebabkan kanker rahim, bisa menyebabkan kanker payudara dan lain sebagainya. Ya, jadi
kita harus selidik dulu ya, kita itu sakit penyakit karena akar pahitkah atau tidak? Ya, karena saya banyak menemukan orang sakit karena kepahitan. Ya, kepahitan. Lalu saya tanya, ini kenapa? Kamu punya persoalan apa? Ya, saya difitnah katanya. Saya tidak melakukan ini tetapi saya dituduh demikian. Ya, itu tidak hanya di dunia sekuler saja Bapak Ibu sekalian, tetapi juga di dalam pelayanan, di dalam gereja itu juga banyak terjadi. Ya, juga hamba-hamba Tuhan tidak luput ya dari akar pahit karena difitnah. Ya, apalagi kalau difitnahnya sikut menyikut tentang jabatan. Ya, itu paling banyak saudaraku. Ya, kalau di tempat kerjaan juga banyak terjadi sikut menyikut karena jabatan, karena posisi, karena gaji. Jadi dan demikian bagaimana nih supaya menggeser ya. Jadi akhirnya ya itu tadi saling menyakiti satu sama lain. Jadi yang harus menjadi catatan bagi kita adalah fitnah itu lebih daripada pedang. Fitnah itu lebih daripada pisau yang ditajam asah. Ya, karena apa? Fitnah itu akan membunuh manusia dengan pelan-pelan. Ya, fitnah bisa menyebabkan juga stroke dan lain sebagainya. Berapa banyak kita dapetin orang muda sudah stroke? Sering nggak nemu? Banyak nggak ditemuin? Orang masih muda tapi sudah stroke. Umur 30, 40 tahun sudah stroke. Ya. Jadi kita lihat lagi, dia stroke karena apa? Stroke karena pikiran atau stroke karena makanan atau stroke karena sakit penyakit. Dan biasanya makanan juga berdampak kepada sakit penyakit. Nah, tetapi ya stres ya itu lebih jahat daripada makanan. Ya. Nah, jadi di sini mari saudaraku, ya. Ada masalah jangan dibiarkan saja. Ada masalah bicarakan empat mata, ya. Nah, kalau masih belum selesai masalah yang ada, kita panggil seseorang untuk menjadi saksi untuk membereskan masalah itu, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada fitnah yang terjadi. Ya, apalagi dengan rekan sekerja. Paling nggak enak kalau sudah terjadi salah komunikasi juga akhirnya juga bisa fatal, kerja juga nggak nyaman, benar? Ya, yang pasti nanti bawaannya akan saling mencurigai satu sama lain dan akhirnya akan membuat satu apa namanya? Bisa dikatakan akan membuat blok-blokan. Ya. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga hal itu akan menyebabkan kinerja kerja di kantor tidak menjadi maksimal. Nah, jadi sini, ayo saudaraku, ya sekali lagi, mari kita saat ini kita ambil saat teduh sejenak, ya. Kita renungkan dari apa yang barusan saya sharekan ini. Ya, kita tutup mata sejenak, kita letakkan tangan di dada. Ya, mari, ya. Apakah masih ada ya akar pahit di dalam kehidupan kita? Ya, karena omongan-omongan yang tidak enak didengar, baik itu oleh rekan sekerja di kantor, ataupun dalam rekan pelayanan, ataupun dari keluarga, saudara, suami, ataupun istri. Hari ini kita bereskan ya. Apapun yang menjadi ganjalan selama ini. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Yes, segala Masya Allah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ya apa ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami mau lepaskan segala pengampunan apapun Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kami secara sadar ataupun tidak sadar yang masih melekat di dalam hati dan pikiran kami. Hari ini kami mau buang semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan bolehlah damai sejahtera dan sukacitamu penuh dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memimpin, membimbing setiap kami kepada kebenaran demi kebenaran yang telah Engkau tetapkan Tuhan. Dan jauhkan kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan Tuhan, dan jauhkan kami dari mulut yang akan mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang di sekitar kami Tuhan, terutama dalam sekitar pekerjaan dan dalam pelayanan kami serta dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuduslah setiap kami oleh karena Engkau kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sepakat kita nyatakan. Amin. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Semoga kita semua bisa mempraktekkan ya, untuk melepaskan, jangan menyimpan kekaitan. Betul. Terus lepaskan ampunan.